Pemanasan global. Sebuah video edukasi yang dipercaya global atau global warming adalah suatu peristiwa meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Peningkatan suhu ini disebabkan oleh gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Kondisi ini tentunya memiliki dampak yang kuat bagi bumi, serta seluruh makhluk hidup yang tinggal di bumi itu sendiri. Padahal, bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup harus kita jaga dan pelihara, agar tetap menjadi rumah yang nyaman dan aman. Melalui video ini, kami berharap dapat menyadarkan kalian semua bahwa saat ini bumi kita dalam keadaan yang menyedihkan, dan kita semua harus lebih peduli dan menyayangi bumi kita sehingga dapat mengembalikan bumi kita yang layak disebut sebagai rumah. Bumi kita dilindungi oleh atmosfer. Pada siang hari, atmosfer ini melindungi bumi dengan menghalangi bahaya dan kuatnya energi dari sinar matahari. Sedangkan pada malam hari, atmosfer merangkap radiasi inframerah atau panas yang dipancarkan dari permukaan bumi untuk menjaga kita dari dinginnya malam. Peran tersebut dilaksanakan oleh lapisan ozon. Lapisan ozon merupakan bagian penting yang melindungi bumi. Lapisan tersebut menghalangi bahaya dari sinar UV untuk masuk ke bumi dan membiarkan panas dari sinar matahari masuk ke dalam bumi. Namun, lapisan ozon ini dapat dirusak oleh senyawa kimia bernama CFC atau chlorofluorokarbon yang biasanya digunakan sebagai pendingin di AC dan kulkas. Gas ini aman jika tetap berada di dalam mesin. Namun, ketika CFC berada di luar mesin, ia akan mengalami perjalanan 25 tahun lamanya untuk mencapai bagian atas atmosfer dan merusak lapisan ozon. Jika dibiarkan, hal ini akan membuat lapisan ozon melemah dan bahkan berlubang. Lapisan ozon ini bekerja dengan menyaring panas dari sinar matahari untuk masuk ke bumi. Lalu, dipantulkan kembali keluar, dan beberapa di antaranya dipantulkan kembali ke bumi untuk menjaga bumi tetap hangat. Bagaimana hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi karena disebabkan oleh gas rumah kaca seperti metana dan karbon dioksida. Senyawa tersebut bergerak secara molekuler elektronik yang disebabkan oleh bentuknya yang tidak simetri dan menyebabkan mereka dapat menyerap sinar inframerah. Ketika menyerap sinar, senyawa ini akan mengalami pergerakan yang cepat sehingga suhunya pun meningkat, dan inilah yang menjaga bumi tetap hangat. Masih banyak molekul di atmosfer yang tidak bisa menyerap sinar inframerah karena terbuat dari nitrogen dan oksigen. Mereka tetap berukuran simetrik ketika mengalami vibrasi. Walaupun 1% dari atmosfer merupakan molekul tak simetris yang bagus untuk menyerap sinar inframerah, mereka juga mengatur 90% panas bumi yang akan dipantulkan keluar. Senyawa-senyawa ini banyak ditemukan ketika dimulainya masa revolusi industri di permulaan 1800-an. Semenjak revolusi tersebut, manusia mulai membakar bahan bakar fosil dengan jumlah besar seperti minyak bumi dan batu bara dalam aktivitas pabrik. Hal ini tentu saja meningkatkan kadar CO2 yang berasal dari produk pembakaran bahan bakar fosil. Lalu, bagaimana dampaknya? Suhu bumi bertambah 4 derajat Celcius hingga curah hujan menurun dari 20-40%. Kekeringan meningkat sampai 20% sepanjang tahun dan berakibat penurunan jumlah produksi peternakan dan gandum serta biji-bijian, dan akan berdampak besar pada merosotnya impor agrikultur. Peningkatan suhu bumi akan mencairkan bongkahan es di kutub. Hal ini akan meningkatkan ketinggian air laut dan kapasitas air bersih di sungai pun terancam, karena air asin mulai bercampur dengan air tawar di sungai. Hal ini akan merusak tanaman-tanaman di hutan dan memberikan akibat yang berlanjut terhadap peningkatan jumlah karbon dioksida di atmosfer. Hal ini tentu berdampak kuat pada terjadinya pemanasan global. Dan di akhir abad 20, diperkirakan air laut akan meningkat setinggi 65 cm dengan penambahan suhu 2 derajat Celcius pada bumi. Dalam menambah 4 derajat Celcius, diperkirakan penambahannya pun akan meningkat setinggi 1 meter lebih. Bencana ini tentunya membuat kita sebagai makhluk berakal untuk bertindak. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah memburuknya pemanasan global? Cara pertama yang paling efektif adalah dengan menanam pohon. Salah satu proyek yang dicanangkan adalah One Man, One Tree. Hal tersebut sangat membantu karena dengan meningkatnya jumlah pohon, jumlah karbon dioksida di atmosfer akan semakin berkurang. Yang kedua adalah 3R, Reuse, Reduce, Recycle. Menggunakan kembali, mengurangi penggunaan, serta mendaur ulang. Canangkan program ini pada diri kita. No plastic bags, karena plastik merupakan polutan, dan tahukah kamu, pembuatan plastik membutuhkan berpuluh-puluh juta ton minyak dalam produksinya per tahun. Serta gunakan produk ramah lingkungan seperti tas kain yang tentu lebih efektif untuk membawa perubahan. Yang ketiga, hemat energi. Mengganti lampu pijar dengan lampu neon yang 70% lebih hemat energi. Energi listrik dihasilkan melalui mesin generator yang dalam penggunaannya dibutuhkan proses pembakaran fosil. Hasil pembakaran inilah yang meningkatkan gas rumah kaca. Selanjutnya, gunakan transportasi massal. Hal ini tentu saja akan mengurangi produksi karbon dioksida di muka bumi. Gunakan juga transportasi yang ramah lingkungan seperti sepeda.
Dan berjalan kaki, bersepeda, serta menggunakan sepatu roda ketika berjalan-jalan merupakan solusi yang menyehatkan loh bagi kita, serta akan berdampak besar pada bumi kita jika hal ini dilakukan bersama-sama. Satu langkah kecil untuk membawa sebuah perubahan besar bagi bumi. Dan yang terakhir, gunakan energi yang ramah lingkungan seperti kincir angin, energi surya atau matahari, generator air terjun, energi panas bumi, serta energi biogas yang sudah mulai dikembangkan. Hal ini tentu sangat membantu dalam mengurangi konsumsi bahan bakar fosil yang menghasilkan gas karbon dioksida. Lalu, apa yang sudah dilakukan dunia? Yang pertama ada IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC ini merupakan sebuah panel antar pemerintah yang terdiri dari ilmuwan dan ahli dari berbagai disiplin ilmu di seluruh dunia. Organisasi yang bersekretariat di Jenewa ini bertugas menyediakan data ilmiah terkini yang menyeluruh, tidak berpihak, dan transparan mengenai informasi teknis, sosial, dan ekonomi yang berkaitan dengan isu perubahan iklim disertai strategi untuk mengurangi emisi. Selanjutnya adalah Protokol Kyoto, yang merupakan perjanjian internasional dimaksudkan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh industri di dunia. Pada 1992 diadakan UNFCCC atau United Nations Framework Convention on Climate Change yang merupakan respon terhadap lebih dari 10 tahun diskusi dan penelitian tentang perubahan iklim. Negara-negara peserta sepakat untuk mengumpulkan dan berbagi informasi tentang emisi gas rumah kaca serta diminta untuk mengurangi emisi tersebut. Perjanjian ini tidak mengikat secara hukum, tetapi konteks ini dilihat sebagai langkah penting dan berkomitmen untuk menjalankannya. Pada 1997 diadakan pertemuan di Kyoto untuk mengurangi gas emisi yang dalam konteks ini mengikat secara hukum. Menurut perjanjian, negara peserta harus mengurangi emisi mereka antara tahun 2008 sampai dengan 2012 dengan berbagai cara. Namun, pada 2007, Amerika Serikat menolak ratifikasi protokol Kyoto, terutama dengan alasan diperbolehkannya emisi bagi negara berkembang seperti China. Negara-negara berkembang pun perlahan mulai tumbuh menjadi negara yang kaya dan industrinya pun maju, namun mereka tetap kukuh bahwa mereka masihlah negara berkembang dan tidak harus memotong emisinya. Penentang protokol Kyoto juga mengemukakan berbagai alasan seperti kekhawatiran akan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan bahwa ketentuan dalam protokol dianggap terlalu mengikat. Perubahan iklim sudah menjadi masalah serius. Protokol Kyoto pun menyatakan agar para negara dengan gas emisi berlebih dapat bekerja sama dalam perdagangan emisi. Dan begitulah yang terjadi sampai sekarang. Protokol Montreal merupakan perjanjian internasional yang dicanangkan untuk melindungi lapisan ozon. Hal ini diawali pada tahun 1973 ketika para ilmuwan menemukan substansi dari produk buatan manusia yang bertanggung jawab terhadap kerusakan lapisan ozon, yaitu CFC yang biasa ditemukan pada mesin pendingin seperti AC dan refrigerator. CFC bereaksi dengan molekul ozon ketika dilepaskan ke atmosfer dan secara perlahan merusak lapisan ozon atau bahkan membuat lubang pada lapisan ozon. Ketika CFC dibiarkan di atmosfer, ia akan mengakibatkan lubang pada lapisan ozon dan bumi tidak akan menjadi tempat yang aman lagi untuk ditinggali. Sinar matahari yang kuat ini akan meningkat dan kemungkinan terkenanya kanker kulit akan semakin meninggi, serta melemahnya sistem imun tubuh loh. Sinar ultraviolet yang masuk dari lubang di lapisan ozon akan menghambat pertumbuhan plankton dan mengganggu rantai makanan beribu-ribu spesies air laut. Kondisi seperti ini tidak mungkin dihindari dari tahun ke tahun, sehingga aksi global pun diwujudkan pada 1985 ketika 24 negara menandatangani Konvensi Vienna yang menyetujui tentang hukum teknis dan masalah ilmiah yang dikehendaki untuk melindungi lapisan ozon. Kondisi ini membawa peristiwa penandatanganan Protokol Montreal pada 1987 dan menyatakan substansi yang dapat merusak ozon seperti CFC harus dihapus secara bertahap. Kini, industri didorong untuk menggunakan bahan yang ramah terhadap lapisan ozon sebagai langkah dalam bentuk perlindungan nyata terhadap lapisan ozon bumi kita. Namun,
Apa saja sudah terjadi akibat pemanasan global? Berbagai aktivitas manusia lakukan banyak sekali yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Ilmuwan menyatakan bahwa lautan menjadi lebih hangat semenjak 1970 dan yakin hal ini disebabkan oleh gas rumah kaca. Perlu diberikan peringatan bahwa ini menimbulkan konsekuensi yang besar seperti di bagian utara Atlantik, ikan, zooplankton, dan burung laut telah berpindah mendekati kutub untuk menghindari panas. Dan di Laut Mediterania, banyak spesies laut yang mati sementara hewan air hangat menyerbu. Kondisi ini mengecewakan dan akan berdampak pada kehidupan orang-orang yang mengandalkan laut sebagai sumber penghasilannya. 90% nelayan dari negara berkembang mengalami kendala saat menangkap ikan laut karena ikan tersebut hilang atau berpindah. Tidak ada ikan, maka tidak ada makanan, terutama bagi wilayah seperti Mediterania, Afrika Tengah, dan lainnya yang bergantung pada laut dalam makanannya. Tak hanya dampak pada lautan, hal ini berdampak pada daratan. Hewan-hewan berada di Eropa, Amerika Utara, Chili, dan Malaysia telah berpindah dengan rata-rata 17 km ke arah selatan atau utara, serta 11 km ke arah lebih tinggi untuk menghindari panas. Namun, berpindah bukanlah pilihan yang tepat untuk batu karang. Batu karang di dunia banyak mengalami pemutihan dan mati dengan jumlah yang meningkat. Batu karang merupakan jumlah 4.000 spesies ikan dan merugikan 500 juta orang di dunia yang mengandalkan ekosistem batu karang dengan kerugian sebesar 5 miliar dolar Amerika per tahun. Arktik atau kutub utara, banyak sekali perubahan yang terjadi pada daerah kutub ini. Para ilmuwan mengatakan rezim atau cara hidup di Arktik telah bergeser. Pemanasan global mengakibatkan mencarinya permafrost atau lapisan daratan yang membeku sepanjang tahun, sementara semak belukar mulai merambat ke bagian permafrost ini. Hewan yang mengandalkan es sebagai habitatnya seperti beruang kutub dan anjing laut dengan parahnya terpengaruh pada kondisi ini. Keadaan ini mengancam kebutuhan makanan penduduk asli di Arktik. Tahukah kamu, tidak hanya ujung dari bongkahan es di Arktik, keseluruhan bagian Arktik akan mencair sejalan dengan meningkatnya suhu bumi. Hal tersebut akan meningkatkan kadar air laut yang tentunya mengakibatkan tenggelamnya beberapa pulau. Bencana ini tentu sangat mengerikan dan mengancam bagi kehidupan di seluruh makhluk bumi. Jadi, apa yang akan kita lakukan untuk bumi kita? Apakah kita akan mempercepat pemanasan global? Atau meminimalisir pemanasan global? Pilihlah dengan bijak. Terima kasih.